Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Suhu, Waktu, dan Konsentrasi Katalis pada Perbaikan Produksi Biodiesel menggunakan katalis silika dengan teknik sonifikasi. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Nur Isnaini dengan NIM D521-0094, yang kedua ada Pramesti Prima Rinjani dengan NIM D521-0099, yang ketiga ada Inna Dwi Arianti dengan NIM D521-0124, dengan dosen pembimbing Pak Malik Mustafa. Berikut ini merupakan tabel of content atau daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga ada cara kerja, yang keempat atau yang terakhir ada timeline penelitian. Kemudian, untuk poin pertama yaitu latar belakang, yang melatar belakangi penelitian ini adalah limbah yang terdiri dari air garam dari panas bumi dan lumpur. Limbah padat atau sludge tersebut berasal dari endapan proses pengolahan limbah cair atau geothermal brine dengan kerak silika dari pipa-pipa pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Silika bermanfaat sebagai bahan dalam katalis, adsorbent, biosensor, dan chemosensor. Limbah padat silika juga muncul dalam peralatan perpipaan di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Poin kedua yaitu perbaikan produksi berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian ini sebenarnya sudah pernah dilaksanakan oleh kakak tingkat kami, namun pada penelitian terdahulu dirasa belum dioptimasi, sehingga penelitian ini merupakan pengkajian ulang dari penelitian sebelumnya. Poin ketiga ada pemanfaatan teknologi alat ultrasonik. Menurut beberapa data yang kami dapatkan, alat ultrasonik dirasa mampu mempercepat proses produksi biodiesel dengan menghasilkan yield yang mampu menyaingi dengan proses konvensional. Pemanfaatan gelombang ultrasonik berdampak positif dalam meningkatkan produksi metil ester. Proses pencampuran dengan ultrasonik terbukti lebih efisien daripada pengadukan konvensional karena menghasilkan efek kavitasi. Gelombang ultrasonik menciptakan energi yang signifikan melalui kavitasi, thermal, mekanikal, mempercepat laju reaksi secara signifikan. Peningkatan laju reaksi ini berpotensi meningkatkan konversi biodiesel serta mempercepat proses secara keseluruhan dibanding dengan metode tanpa penerapan gelombang ultrasonik. Yang selanjutnya ada pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi katalis. Tiga variabel ini merupakan variabel yang kami ambil untuk dapat melihat perbedaan dari beberapa sampel yang akan diuji. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, tiga variabel ini akan sangat mempengaruhi hasil yield dari biodiesel itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pengaruh hasil yield terhadap SNI biodiesel. Pengaruh hasil yield terhadap SNI biodiesel ini diambil dari tiga variabel yang digunakan dengan dilihat perbandingannya berdasarkan standar mutu atau SNI biodiesel. Kemudian berikut ini merupakan rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang yang telah dibuat. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi katalis terhadap yield pada proses produksi biodiesel. Yang kedua ada bagaimana kualitas yang dihasilkan jika dibandingkan dengan standar mutu SNI biodiesel. Dan berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil untuk strategi penyelesaian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan memberikan gambaran untuk penyelesaian dari rumusan masalah di atas. Dan yang kedua, ada hasil dari variasi waktu, suhu, dan konsentrasi katalis dinilai sangat mempengaruhi yield dari biodiesel. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mempelajari pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi katalis terhadap yield pada proses biodiesel. Yang kedua, mempelajari kualitas biodiesel yang dihasilkan berdasarkan standar mutu SNI biodiesel. Kemudian ada spesifikasi atau syarat mutu biodiesel berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7182 tahun 2015. Parameter yang digunakan yaitu parameter yang pertama densitas dengan satuan kilogram per meter kubik dengan spesifikasi minimal 850 dan maksimal 890. Parameter yang kedua yaitu viskositas dengan satuan milimeter kuadrat per sekon, spesifikasi minimal 2,3 dan maksimal 6. Parameter yang ketiga yaitu rendemen dengan satuan persen. Parameter yang keempat yaitu FFA atau asam lemak bebas. Parameter yang kelima angka asam dengan satuan miligram KOH per kilogram dengan spesifikasi maksimal 0,5. Parameter yang keenam yaitu bilangan iot dengan satuan gram I2 per 100 gram dengan spesifikasi maksimal 115.
Parameter yang ketujuh, bilangan penyabunan dengan satuan miligram KOH per gram, spesifikasi 96,5. Parameter yang ke-8, angka setana dengan spesifikasi minimal 51. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk variabel yang digunakan diantaranya variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel terikat yaitu minyak, alat ultrasonik, dan katalis silika. Variabel bebas yaitu waktu, suhu, dan konsentrasi katalis. Variasi yang kami gunakan yaitu untuk konsentrasi katalis 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 25% dari berat minyak. Untuk suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Untuk waktu 30 menit, 40 menit, 60 menit, 75 menit, dan 90 menit. Dan yang terakhir, variabel kontrolnya adalah standar mutu SNI biodiesel. Tahapan penelitian, yang pertama pretreatment. Dalam proses ini, limbah geotermal dibersihkan dari residu. Yang kedua, ekstraksi silika. Limbah geotermal yang sudah melalui proses pretreatment diekstraksi menjadi bentuk silika. Yang ketiga, aktivasi silika. Silika yang telah dihasilkan diaktifasi untuk dapat mengetahui keaktifan katalis. Yang keempat, transesterifikasi. Proses ini dilakukan dengan melarutkan minyak metanol dan katalis silika dari limbah geotermal dalam alat ultrasonik. Yang kelima, analisis biodiesel, yaitu dengan menganalisis hasil biodiesel sesuai dengan mutu standar nasional Indonesia dan untuk mendapatkan yield yang optimal. Dalam penelitian ini antara lain, yang pertama alat yang dibutuhkan yaitu terdapat magnetic stirrer, ultrasonik, neraca analitik, pipet ukur, gelas beker, hot plate, kaca arloji, oven, mesh, furnace, stopwatch, aluminium foil, viskometer, dan termometer. Sedangkan bahan yang dibutuhkan antara lain ada minyak goreng, metanol, silika limbah geotermal, Aquades, dan H2SO4. Selanjutnya, cara kerja. Langkah awal dari produksi biodiesel yaitu pretreatment limbah geotermal untuk pembuatan silika sebagai katalis. Pertama, limbah geotermal dicuci dengan Aquades dan kemudian dikeringkan. Setelah kering, ditumbuk dan diayak atau disaring menggunakan ukuran 30-60 mesh. Hasil ayakan tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah diisi dengan Aquades dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Kemudian tambahkan H2SO4 dan diaduk selama 30 menit. Dan kemudian disaring. Selanjutnya, endapan yang sudah dihasilkan di oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 4 jam dan endapan yang sudah di oven dipindahkan ke cawan dan dipanaskan ke furnace pada suhu 1100 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian campuran yang diperoleh dibakar dan akan menghasilkan powder. Selanjutnya terdapat proses transesterifikasi. Pada proses ini yaitu dengan mencampurkan metanol sebanyak 10% dari berat minyak dan silika dari limbah geotermal sebanyak 1% dari berat minyak dengan dipanaskan agar homogen. Setelah homogen, dimasukkan ke dalam alat ultrasonik dan selama proses transesterifikasi untuk temperatur suhu dijaga. Selanjutnya terdapat proses pemurnian. Pada proses pemurnian terdapat dua lapisan, yaitu lapisan atas disebut FEM atau biodiesel dan lapisan bawah disebut gliserol. Selanjutnya setelah menghasilkan FEM, terdapat proses pencucian, yaitu FEM atau biodiesel dicuci menggunakan Aquades untuk menghilangkan alkohol dan katalis yang tidak bereaksi. Dan tahap terakhir yaitu proses pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air yang berada di dalam biodiesel, kemudian akan menghasilkan biodiesel. Selanjutnya, timeline penelitian. Berikut ini merupakan timeline penelitian yang akan dilaksanakan. Pertama, perjanjian masuk laboratorium dilakukan pada minggu pertama dan kedua untuk persiapan alat dan pengecekan alat laboratorium serta persiapan bahan dan pengambilan limbah geotermal dilakukan di minggu ketiga dan keempat. Untuk pembuatan silika dilakukan di minggu kelima dan keenam. Untuk proses transesterifikasi dilakukan di minggu ke-7 sampai ke-10. Dan untuk analisis data hasil dilakukan pada minggu 11 sampai minggu ke-13. Dan yang terakhir, pembuatan laporan dilakukan pada minggu ke-14 sampai minggu ke-16. Sekian dari pemaparan mengenai serangkaian tahapan dalam penelitian kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.